سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاد السارق هداية الله سلطاننا العلي من جوال غربيا المصطفى سيدنا محمد مجتهد في الدعوة يا باسم جعفر الصديق مشتاق الأخطر بصفة سمحة يا رب متصل نسب بغير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الملك إبراهيم وفي الإسلام والأمة مجتهدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمود في صلوصانيا إنه مولانا مظلوم يا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من أولياء التسعة واسمه قاسم إن بالروايات يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فينا برحمة والإزار الله إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وما
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين أزواجه وذريته وأهل بيت أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الملائكة المقربين والملائكة المؤمنين بالأرقام وأبواب الله من أوله إلى آخره مشايخنا وإحنا رضي الله تعالى عنهم وصل إلى أولاد الشعب وإلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا الظالمين وذوي الولاية علينا سيدنا بك أسبابنا إسماعيل جامعة السبكي وإلى سيدنا النساء فلا سنة الأحمد الكبار سنة ولي الله نسمة من الأبدال سماء محمد أمسري أبدا بسماء سيد مستوى البدوي أن الله يقول لأسرار وأن يقول كرامات مهدد ومن ذلك الدين الآخرة إلى جميع الوجود المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والله يشاء بالرحمن والمغفرة ويعيد علينا الأسرار والقلوب وكرامات الدار والقادر في الدين والآخرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syekhul Mu'allif rahimahullah wa ja'ala naf'ani wa barakatuh ulumihi wa bikum bidramin. Amin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa riya anna Jibril alaihi salam nazala. Diriwayatkan bahwa malaikat Jibril turun. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu berkata kepada beliau, Inna Allah yudhika salam, bahwa Allah kirim salam kepadamu. Wa yaqulu laka, dan Allah yang berfirman kepadamu, atuhibbu an ajala hadzal jabal zahaban, apakah kau ingin bahwa gunung ini aku jadikan emas, wa yakunu makanan, selalu bisa mau aisyah kunta, di mana saja kamu berada. Pak Troko saatan Nabi mendengar ucapan Sayyidina Jibril, tadi beliau menunduk beberapa saat, kemudian beliau bersabda, Ya Jibril, ad-dunya daru man la daru. Hai Jibril, ini dunia adalah tempat atau rumah orang yang tidak punya rumah. Karena rumah yang sebenarnya rumah ditinggalinnya itu untuk selamanya. Baru itu dinamain rumah. Kalau cuma sementara tinggal di situ, itu belum dinamain rumah. Masih kontrakan namanya, atau sewaan. Nah, begitulah bahwa rumah dunia ini kontrakan, atau sewaan, bukan rumahnya sebenarnya. Nah, maka dunia ini adalah tempat atau rumah orang yang tidak punya rumah, yaitu rumah yang
kekal selama-lamanya ditinggalin, ya dihuni. Wa malu dunia ini harta, tapi bagi orang yang nggak punya harta, ya karena harta yang sesungguhnya, harta yang kita miliki selamanya. Ya kalau cuma sebentar, itu bukan harta kita yang sebenarnya. Ya cuma pinjaman yang harus diulangi. Nah, dunia begitu, ya kita miliki, kita punya, tapi kan nggak selamanya kita memilikinya, ya nggak selamanya itu punya kita, karena dalam saat-saat udah waktunya, ya kita tinggalin itu harta, nggak ada yang kita bawa. Akhirnya bukan lagi menjadi milik kita, ya udah bukan punya kita lagi, punya ahli waris kita. Ya begitulah yang namanya dunia. Ya sementara, memilikinya sementara, akhirnya ditinggalin. Ya semua manfaat yang ngumpul-ngumpulin dunia itu sebetulnya sih orang yang nggak punya akal. Ya karena kalau dia punya akal, ngerti, paham dia, berapaan dikejar-kejar, berapaan diuber-uber dunia, akhirnya ditinggalin atau akhirnya ninggalin. Ya karena harta itu kan dua aja buat kita itu, kita tinggalin atau dia yang ninggalin gitu. Ya gara-gara apa? Musibah, ya sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, habis kan ya semua apa yang dia udah kumpulin disapu oleh banjir, ya atau dibikin hancur oleh lahar-lahar panas yang disemburkan oleh gunung berapi. Akhirnya harta yang diusahakan dengan susah payah, banting tulang, namun lenyap dalam sekejap. Ya maka orang yang berakal nggak bakalan dia begitu serius, ya untuk memiliki, untuk bisa punya, ya dia akan usahakan itu dunia buat jembatan, ya buat jembatan menuju akhirat, ya bukan untuk dikuasai sama dia, karena tadi nggak bakalan selama-lamanya ada di tangan dia. Ya kalau enggak hilang atau kita yang ninggalin itu harta. Jadi orang yang berakal itu dia akan memperhitungkan hal seperti itu. Ya jadi enggak mati-matian. Ya dia ingin meraup kekayaan yang akhirnya semuanya berakhir dan ditinggali. Tuh orang yang berakal nggak seperti itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, Faqala Jibril, mendengar jawaban seperti itu ya dari beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril berkata, ya sabbatak Allahu ya Muhammad bil qauli sabit. Semoga engkau diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan prinsip yang betul-betul mantap, enggak goyah. Ya, itulah pertemuan Jibril dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bagaimana sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap dunia ini. Ya, begitu. Nah, Waruya anil Hasan al-Basri annahu qala, ada riwayat ya dari Sayyidina Hasan al-Basri, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yukta bil abdil fakir yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat itu ada orang miskin ya dibawa, didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang fakir, orang miskin yang di dunia ini nanti ada didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayatadillahu azza wa jalla ilaihi. Allah minta maaf kepada dia. Ya, Allah minta maaf ya kepada si miskin ini, orang yang miskin ini, karena yang tajir rajul bila betul, sebagaimana orang minta maaf sama yang lain di dunia, di alam dunia. Kenapa minta maaf? Ya tentu sepertinya dia kan punya kesalahan. Dia punya kesalahan, akhirnya dia sadar, wah datang minta maaf. Ya, ini Allah. Nah, pada hari kiamat nanti, ya, kayak begitu ya, kepada si orang miskin ini. Kayak dulu, lalu Allah berfirman mengatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi ya kemuliaanku, ma zawaitu anka dunia bihawanika ya alaika, saya dulu enggak tersempit, saya dulu di dunia enggak tersempit, enggak mempersempit kamu dari dunia ini. Ya, saya enggak mempersempit dunia, saya enggak persempit dunia terhadap kepadamu, karena engkau enggak berharga buatku. Ya, karena engkau dianggap hina atau rendah, sehingga dunia aku persempit kepadamu, sehingga kamu hidup di dunia dulu dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Itu ya Allah ya seperti itu beralasan, ya beralasan. Kenapa? Waktu di dunia dia dipersempit hidupnya, sehingga hampir nggak punya apa-apa ya, kecuali yang perlu untuk hidup aja di alam dunia ini, nggak kayak yang lain ya punya segala-galanya ya, macam-macam harta dia miliki, seperti orang-orang kaya ya, orang-orang yang punya harta. Apa yang dia nggak punya? Orang miskin kan nggak seperti itu.
ya, yang di tangannya ya nggak seberapa, ya gitu. Seperti ada perbandingan rumah kita ini, ya orang miskin rumahnya dibanding kamar mandi atau dibanding dapurnya orang kaya, wah jauh, ya jauh sekali. Itu kalau dibandingin sama dapurnya atau sama kamar mandi. Rumah kita, rumah orang miskin di dunia, ya itu nggak sebanding, saking jauh ya nilai dan perbedaan. Ya, begitulah dunia dipersempit ya kepada dia orang yang miskin ini, sehingga Allah sampai ya istilahnya minta maaf ya. Seakan-akan minta maaf ya kepada si miskin ini. Walakin lima dan tulaga, aku persempit dulu hidupmu di dunia itu bukan karena engkau ya hina di hadapanku atau karena engkau nggak berharga sama sekali, enggak, tapi karena aku udah persiapkan, ya aku udah persiapkan untukmu daripada kemuliaan dan keutamaan. Ya, ukhruj ya abdi ila hadhihi syukub. Coba ente keluar tuh, temuin barisan umat manusia. Ya, karena ini terjadi di padang mahsyar. Ya, terjadi di padang mahsyar. Yang pada waktu itu umat manusia banyak kumpulkan semuanya berbaris-baris, ya barisan-barisan. Kata Allah sama orang yang miskin tadi, tuh keluar, ya, lihat di barisan-barisan manusia itu, ya, wanjur ilaman at'amaka, ente lihat dulu siapa yang suka bantuin ente, ya ngasih makan ente, ya awkasaka yang selalu perhatian sama ente, ya dengan memberi pakaian, dengan mencukupkan makanan, ya karena engkau miskin, banyak keluarganya banyak, ya sehingga banyak sekali kekurangan amal diri ente. Ada orang-orang yang peduli ya kepada ente, ya mau ngasih membantu ente. Sekarang ente lihat tuh, ya lihat ke orang di sini di barisan itu, lihat begitu nyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya gitu. Waroda dari wajib yang mana dia membantuin ente dulu, nolongin, perhatiin ente, peduli sama ente betul-betul karena ikhlas, ya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus dia di ambil tangannya, ya pegang dan ambil tangannya. Awalaka, aneh udah pasrahin dia kepada mau dimasukin kemana sama ente, dia itu terserahmu kata Allah. Nah, ya dari hadis ini ya tentunya betapa beruntungnya orang di dunia ini yang suka membantuin, memperhatiin orang-orang yang nggak punya, ya orang-orang yang du'afa, dia peduliin, takut dia ya hari ini belum dapat uang, ya karena dia punya usaha ya seperti itu, ataupun kalaupun dia
udah dapat duit yang nggak seberapa ya, barangkali jauh untuk bisa dibilang cukup buat keluarganya. Ya, nah orang yang punya ya, yang kaya itu selalu perhatiin itu ya, maka dia nggak segan-segan ya memberikan bantuan kepada si miskin itu. Nah orang-orang yang seperti ini ya dibalas oleh Allah, dibalas oleh Allah ya, diserahin kepada orang miskin yang diuji oleh Allah dengan ujian kemiskinan, agar dia ambil orang, tarik dari garisan ya, silakan nanti mau bawa kemana ya. Tentunya kan semua orang pada saat itu kepengennya ke surga kan, nggak ada ya siapapun di antara manusia pengen masuk neraka waktu itu ya. Kalau sekarang sih karena ada yang nggak percaya, ada yang ragu-ragu ya, sehingga ya begitu ya sama surga ya, nggak punya minat yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Sekarang dalam kehidupan dunia ini ya, karena masih ragu, barangkali nggak begitu percaya adanya surga ya, sehingga nggak ada punya keinginan besar untuk masuk surga. Kalau sekarang ya, maka dia ya begitu, malas-malasan dalam ibadahnya ya, kurang kepeduliannya kepada orang miskin ya. Kalau orang yang yakin betul-betul ada di surga, tentu dia akan bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya ya, dengan beribadah kepada Allah dan dengan menyalurkan harta yang dimiliki kepada fakir miskin, anak yatim, ataupun ya sarana-sarana peribadahan atau keagamaan. Itu yang betul-betul yakin. Kebanyakan kan orang yang di alam dunia ini ya begitu, walaupun nggak mengucapin ya bahwa dia itu agak meragukan adanya surga, walaupun itu nggak terucap dari mulutnya, tapi dari sikapnya kita bisa menilai dia itu kurang yakin sama adanya surga ya. Padahal kan surga itu benar, pasti ada, emang ada betul ya gitu. Nah dari mana kita bilang dia itu ya kayak masih belum yakin? Iya, dari apa, dari dia punya sikapnya nggak sungguh-sungguh dalam dia beribadahnya kepada Allah ya, tuh kurang peduliannya kepada fakir miskin, sehingga sepertinya kurang mau membantu segala kebutuhan orang-orang yang miskin ya. Nah itu kan dari sikapnya itu ya kayak orang yang masih meragukan adanya surga. Tapi kalau yang yakin itu nggak begitu, pasti ibadahnya Masya Allah ya, kepeduliannya sama orang-orang miskin Masya Allah ya, mau mengorbankan harta yang dia miliki. Itu tandanya orang itu yakin dengan adanya surga ya. Nah maka oleh karena itu ya, orang miskin yang sangat disayang oleh Allah ya, sampai Allah minta maaf sama dia ya, kemudian disuruh coba cari itu ya orang yang dulu suka peduli sama ente waktu di alam dunia ya, tarik tuh tangannya ya, terserah ente ya, tentu kan dia akan membawanya ke dalam surga
Ya, ya, ila man at'amaka kasaka wa berdekus bahus jadi wan nasu yaumaidin qad aljamahul aku padahal waktu itu manusia udah tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tapi dia orang miskin itu karena lulus ujian, dia sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dulu di alam dunia peduli sama dia juga ikut beruntung karena Allah sudah tarik tangannya bawa amalnya ke dalam surga. Ya, katakan lalu suku hanya orang miskin ini langsung nyelip. Ya takhawal tadi nyelip di antara manusia-manusia yang ada di dalam surga untuk nyari siapa dulu nih yang waktu di dunia peduli sama dia. Dicari-cari sama dia. Ya, kayak begitu ketemu, wah ini dia orang ini. Langsung diambil tangannya, ya, wa yudkhilul jannah, dimasukin ya dalam surga. Ya begitulah dalam hadis ini. Jadi kalau yang miskin, ya dia harus betul-betul nerimain dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya, sehingga dia bersabar, ya, dan tetap bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan orang yang mau peduli sama dia itu berarti akan mendapat keberuntungan juga. Ya, karena begitu ditarik tangannya, udah nggak melalui hisab lagi, ya, nggak melalui timbangan lagi. Kan sebetulnya kita di sana begitu dikumpulin sama Allah dari masyarakat, ya harus melalui hisab, ditimbang dulu, ya, untuk mengetahui berapa besarnya amal baiknya dengan amal jeleknya. Ya, karena di dunia ini kita punya dua yang kita kerjain. Kalau nggak amal baik, amal jelek. Ya, itu yang kita kerjain saat. Nah, makanya itu nanti mana banyak kan amal baiknya atau amal jeleknya, supaya lebih jelas lagi ditimbang. Ya, beratan mana yang ditimbang, beratan mana ya amal baiknya dengan amal jeleknya. Ya, terus suruhnya berat di jembatan Siratal Mustaqim. Itu ujian terakhir. Ya, selamat surga. Ya, kalau kurang selamat, ya masuk dulu nyebur ke dalam api neraka. Ya, itulah kondisi yang akan kita alami nanti di akhirat. Ya, maka oleh itu kita harus betul-betul perhatian nasib kita. Kita harus betul-betul ya perhatian dengan nasib kita di akhirat. Ya, jangan kita lupain itu. Ya, di dunia sementara. Ya, Wahakal Busairi ini dari Imam Busairi. Dia cerita, ya, An-Bahdi, tapi dia juga dapat cerita. Ya, bukan dia sendiri yang ngalamin. Ya, berarti dia nyeritain dari orang. Ya, An-Bahdi. Doa itu karena dia makat komen. Anda yang pernah mimpi, ya, dalam tidur Anda seakan-akan kiamat itu sudah terjadi. Ya, wayuqulu udhulu Malik Adhilu Malik bin Dinar wa Muhammad bin Wasu. Dia dengar ada perintah, ya, kepada malaikat. Adhilu, malaikat, masukin tuh Malik bin Dinar. Ya, Malik bin Dinar kan tokoh yang
di dunia ini, ya, termasuk para aulia, para solihin, ya, Malik bin Dinar. Sering juga kita sebut namanya, ya, dalam beberapa riwayat hadis. Malik bin Dinar. Sama siapa? Muhammad bin Wasi. Ada firman, ada kereta masukin tuh Malik bin Dinar, Amir Muhammad bin Wasi ke dalam surga. Anazor itu yang mimpi ini bilang, saya lihat ayu rumah yang terpedam, mana yang duluan, ya, mana yang duluan masuk surga, apa Malik bin Dinar atau Muhammad bin Wasi, ya, dia lihat, dia pengen tahu yang mana duluan masuk dalam surga, ya, Malik bin Dinar atau Muhammad bin Wasi, ya. Pada perdana Muhammad bin Wasi, ternyata aku lihat yang duluan masuk Muhammad bin Wasi, bukan Malik bin Dinar, ya. Nah, pasal itu ansabab ditakadumi, aneh-aneh kok Muhammad bin Wasi yang duluan masuk kok bukannya Malik bin Dinar, gitu. Nanya, aku nanya, dia panggil dari malaikat, ada yang bilangnya sama dia, innahu kana lahu gamis. Waktu di dunia, ya, Muhammad bin Wasi itu dia cuma punya gamis satu, ya, wali Malik gamis satu. Malik kayaan dikit karena dia punya dua gamis, ya. Jadi yang amat mendapat perhatian itu adalah miskinnya dia terhadap dunia ini. Sehingga antara Muhammad bin Wasi dengan Malik bin Dinar, ya, karena keadaannya lebih lebih miskin, Muhammad bin Wasi, ternyata dia yang jam duluan masuk ke dalam surga, ya, karena dia di dunia cuma punya satu gamis, sedangkan Malik bin Dinar ada dua gamis, ya, gitu. Wahakal Yafi. Nah, sekarang giliran Imam Yafi yang punya cerita. Syekh Abi Muhammad Al-Hariri, dia dapat cerita ini dan hikayatnya dari Syekh Abi Muhammad Al-Hariri, ya. Kalau ini Muhammad Al-Hariri yang ngalamin kejadian ini, Muhammad Al-Hariri, ya. Dakhala alaina bibato ba'da salat asy syam, ya, ada waktu habis salat asar datang kepada kami seorang pemuda musfarrun, mukanya pucat, ya, asal rambutnya juga nggak terus, hasil roksi, nggak pakai pici, nggak pakai apa, alfiat kodamnya juga nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Tuh kemudian habis sholat asar, kata Imam Abi Muhammad Al-Hariri, ya, fajar wudhu, dia orang Islam berarti langsung dia perbaharui wudhu, ya, langsung dia wudhu, wasolat, dan dia sholat, melakukan sholat. Cuma jenazah habis dia sholat, dia wudhu, kalau doa sahu di jubai, dia taruh kepalanya, ya, di antara ini kerah bajunya, jadi kerah bajunya itu agak lebar, dia taruh di situ, mukanya nunduk berarti, ya, di dalam maghrib duduk sampai maghrib. Kalau sholat malam maghrib, jalasa kata, begitu selesai sholat maghrib, dia duduk seperti itu tadi, nunduk gitu lagi. Wa idza Rasulul Khalifati yastad'ina, ya, pada saat itu ada
utusan khalifah, ya utusan raja. Ada utusan raja datang mengundang, ya mengundang kami ke Fakultur Islam. Ya tentu kan kalau raja yang mengundang, ya itu akan dia akan mau disediain. Nanti kan disediain pasti makanannya mewah, ya raja yang mengundang. Ya. Nah karena dia tahu wah ini raja mengundang, pasti nyediain makanannya enak-enak. Maka aneh datang tuh kepada si pemuda yang tadi lagi duduk, wakul tuh lalu, ya aneh ngomong sama dia, halaka antua fikona tidak ada khalifah, ente mau nggak ikut kami? Nawarin ya, enggak mau nggak ikut kami ke istana? Paro-paro sahur. Begitu dia dengar omongan aneh, dia angkat kepalanya. Waqala lesali golpun ya ila dari khalifah. Wah, aneh sih nggak ada tuh kepengenan. Aneh nggak ada kepengenan untuk datang ke istana. Walakin ashtahi aswidatan harta. Tapi ya kalau engkau berkenan, aneh pengen asidah, ya asidah kayak bubur, ya yang masih hangat, ya asidah. Asidah makanan, ya makanan orang Arab habis. Faktor itu, ya faktor itu kalau kayak dalam jiwa fikir jamaah, jiwa tak maksud siapa, ya. Katrah atau kalau ya aku potong omongan dia, ya dia nggak mau ikut, ya dia nggak mau ikut ke istana untuk makan makanan enak-enak, malah dia minta dibikin bubur, ya dia minta disediain asidah, ya bubur. Waktu itu dinafsi dalam hati aneh bilang, dalam aneh bicara, ya aneh ngomong dalam hati, ada korepot ahli gitu. Wah ini barangkali baru ikut jamaah, ya baru ikut pengajian selain. Banyak orang baru ikut pengajian, ya namanya tak ada, belum punya adab, ya diajakin, malah dia minta kepengenan nih, ya diajakin untuk makan malah dia minta kepengenan ini. Wa madha itu ila dari khalifah. Udah, karena dia nggak mau ikut, ya ada tinggalin, ya langsung ada datang ke rumah derajat ke istana, ya karena wasabi, ya di sana disediain tentunya makanan yang enak-enak, ya kami makan, ya dan akhir sampai kenyang, ya watafarokna akhirul dari bubar ini kami di akhir malam, ya kalau ada khotor riba, itu sangat alat terhal. Begitu anda masuk riba itu kayak pesantren, ya. Tapi kalau anda masuk ke dalam mulut, ya anda lihat itu pemuda seperti yang tadi itu duduk aja, ya. Wajar tuh kalau saja ada di saatan, ya lalu anda langsung duduk di sajadah untuk mulai mengerjain wiridan, ya anda duduk di sajadah untuk mulai wiridan, ya tumen-tumenan, ya biasa aneh kalau udah wiridan ya terus sampai subuh. Ini kok berat tuh mata, pengen tidur, akhirnya aneh tertidur, ya ketiduran tuh aneh,
Wa idza jama'atun, dalam tidur itulah Anda lihat ada rombongan. Ya, Anda lihat ada rombongan. Wa qailun yaqul, ya, dalam rombongan itu ada yang ngomong. Ya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya, dan Nabi kita disertai para nabi yang lain. Ya. Pada nautu ilaihi, itu ada dengan begitu, ada dengan itu Rasulullah. Anehnya dekat mendekati ya kepada beliau. Wassalam tu alaihi. Ya, langsung aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya wajhu anni mu'ridun. Ini Rasulullah melengos. Begitu aneh ngasih memberi salam kepada Rasulullah melengos. Ya, Pak Karun tu alaihi. Akhirnya Anda ulangi lagi salam aneh. Ya, tetap beliau itu melengos. Ya, walau yujibu enggak dijawab, enggak apa. Ya, melengosin aja, enggak menunjukkan wajah beliau. Ya, akhirtu begitu aku lihat perlakuan Rasulullah seperti itu kepada saya jadi ketakutan. Ya, saya jadi ketakutan. Ya, bahwa Rasulullah melengos, saya bersalam sama beliau. Ya, takul tu, ya Rasulullah, akhirnya ngomong, ya Rasulullah, melati aznamtu, apaan kesalahan saya, apaan yang saya telah berbuat dosa, atas keridhaan ini wajibah sampai engkau melengos, ya, kepada saya, itu. Takol maka Nabi bersabda, fakirun min ummati istara alaika sahwa. Ente ada orang fakir, orang miskin yang termasuk umatku. Dia pengen sesuatu, ya, sama ente. Dia minta sesuatu sama ente. Kata hawan tak ente sepele. Ya, dia minta sesuatu sama ente kenapa? Ente sepelein. Pas itu melakukan yang mendengar ucapan Rasulullah, akhirnya Anda terbangun dalam keadaan ketakutan. Waduh, apaan ya? Dia bilang, waktu itu nama fakir. Ane firasat, oh mungkin yang dimaksud Rasulullah itu tuh si pemuda tadi, ya, yang minta asyidah, ya, yang minta bubur, ya. Kalau aja tuh begitu aneh samperin ke tempat duduknya dia, nggak ada orangnya. Ya, pasal itu salat Allah. Tapi ada dengar kayak ada orang buka pintu, ya. Pak Horas tuh di orang ini, cari keluar, cari dia, ya. Gitu. Pak Ilawabi, dia ada di luar. Ya, kalau jangan mau keluar, mana ada itu, panggil dia akhirnya, ya kata isbir, hai pemuda, coba, ya sabar dulu, jangan buru-buru pergi, ya hatta tak dulu sahabat juga sampai aneh sediain apa yang kamu mauin tadi, yang kamu minta tadi, ya. Kata-kata itu si pemuda akhirnya menoleh, ya, kepada saya. Wakola dia bilang, tidak setara fakirun alaika, kalau orang miskin ada minta sesuatu yang dia mauin, ya, kalau tuasiluha ilahi, tidak entengnya siapa dia, illa yatasapak ilaika bimi'ati alqin nabiyyin wa arba'ata wa isrina alfan nabi, sampai 124.000 nabi, ya, menggoreng ente.
ya, sampai 124.000 nabi negur ente, ya, atas perlakuan ente. Wah, berarti si pemuda itu bukan orang sembarangan, ya, karena Nabi marah, ya, kepada Muhammad Al-Hariri ini, ya, karena ini sepelein. Itulah, ya, maka kita nggak boleh itu sembarangan, ya, kepada seseorang. Kita nggak tahu dia itu ternyata wali min awliyaillah, ya. Nah, jadi dari kesimpulan ini, ya, bahwa orang-orang miskin itu, orang-orang fakir, sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau kebetulan ada dalam kehidupan dunia ini yang masih belum bernasib baik, ya, kita terima, sabar, terus berusaha, ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syami wa darji aswada, ya jirata alami, ya uhailal judi wal karam, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syami wa darji aswada, ya jirata alami, ya uhailal judi wal karam. Ayyuhal ikhwan zawil watani antumul ana lima nawasiloyatan suyu al mu'adi al musta'mirin minal holandi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syami wa darji aswada, ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Syekhuna Junaid asli Betawi, qaradahul khasmu min mauladi Indonesia hisbul biladi, jazahullahu darahuludi. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syami wa darji aswada, ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Muhammad Nawawi alim bantani, ya syahidul ilmi wa syu'uni bajatan, ya haizatal ma'an, ya suhaibal khairi wal bayani. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syami wa darji aswada, ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Syekh Ahmad Khatib
amin ya hafidhul manhajin nabawi imamun fil masjidil haram ya ulaila ilmi wal hababi ya imani askanahu Allah a'lal jinani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wa da'aji afatah ya diratal alami ya Isnul Hasibiyah Za'im al-Qawm Lil-Istiqlal Difa'an Al-Hurridah Wa-Tani Syakarahullah Li-Khidmatihi Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'al Yeah.